Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal kiram sayyidil mursalin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur memuji Allah atas berbagai macam rahmat, inayah, kebaikan kepada kita, juga kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk kebaikan umat manusia, yang membawa kita dari yang primitif kepada yang beradab, dari yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan kepada kondisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sidang Jumat yang terhormat, Allah dalam Al-Quran secara tegas mengingatkan kita tentang berbagai macam perbuatan kita di masa lalu, karena seluruh perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan esok hari. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Menarik ayat ini karena wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad diapit oleh dua ittaqullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, tengah-tengahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha. Ada rahasia apa kata-kata bertakwa kepada Allah mengapit kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad? Para mufassir menjelaskan perintah bertakwa pertama, bertakwalah kepada Allah, dalam pengertian kita harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan kita juga harus terus menjaga diri untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu takwa, perintah takwa yang pertama. Lalu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, perhatikanlah untuk setiap individu, pikirkanlah, perhatianlah apa-apa yang telah kalian perbuat di masa lalu untuk kepentingan esok hari. Ligad, para mufassir menafsirkan kata ligad atau untuk besok itu bisa di dunia ini, bisa di akhirat kelak. Karena apa yang kita kerjakan hari ini ke belakang itu merupakan penanaman atau kita bercocok tanam yang panennya kita akan petik di masa yang akan datang. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, tahun depan, atau nanti bisa di akhirat kelak. Lalu wattaqullaha yang kedua, wattaqullaha kata Allah, setelah kita memperhatikan, menyadari bahwa seluruh perbuatan-perbuatan kita ini menjadi tanaman
yang akan kita petik panennya di masa yang akan datang, dan jangan pernah menyesali hasil panen yang buruk, karena panen tergantung pada tanaman yang kita tanam. Karena itu hari ini adalah panen kemarin adalah panen tanaman yang lalu-lalu, dan yang akan datang kita akan memetik panen dari tanaman yang hari ini, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu yang sudah kita tanam. Itulah makna wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Sehingga ayat itu ada salah satu mufassir yang memaknai ayat itu mengajak kita untuk bermuhasabah, untuk melakukan introspeksi. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan kita sekecil apapun itu harus kita pertanggungjawabkan dan akan kembali kepada kita yang melakukannya. Lalu wattaqullaha, yang kedua, bertakwalah kalian kepada Allah dalam pengertian waspadalah kalian terhadap akibat-akibat buruk dari yang kalian lakukan. Karena kata takwa itu artinya menjaga diri, dari kata dasar waqa yaqi wiqayatan. Kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, itu dari kata waqa, qi filul amr dari waqa, mendapatkan mazid, jadi takwa artinya menjaga diri. Jagalah ya Allah kami dari siksa api neraka, wa qina azabannar. Jadi wattaqullah yang kedua ini, jagalah dirimu dari efek-efek buruk yang muncul dari perbuatanmu. Kalau hari ini kita melakukan apa, perhatikan efek buruknya apa. Kalau kita sudah memperhatikan baik buruknya, efek buruk jangka sekarang, jangka pendek, jangka panjangnya, lalu kalau efek buruk itu sudah kita lihat dan kita tidak melakukan sesuatu yang melahirkan efek buruk itu buat kita, keluarga dan masyarakat, maka kita termasuk orang-orang yang muttaqin pada tingkat dasar, pada tingkat sosial. Jadi itulah rahasia Allah berfirman mengapit kata wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad dengan dua kata ittaqullah. Ayat itu ditutup innallaha khabirum bima ta'malun, bukan kata alimun, karena sama-sama diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kalau maha mengetahui saja itu alimun, tapi di ayat itu khabirun. Kenapa menggunakan kata khabir? Karena khabir itu bukan hanya mengetahui, tapi mencatat secara akurat. Khabir, Allah mencatat, karena maha mengetahui, mencatat secara akurat semua perbuatan-perbuatan kita ini, baik diketahui oleh orang, diam-diam, sembunyi-sembunyi, atau malah beramai-ramai, tetap Allah mencatat, Allah mengetahui sekecil apapun. Jangan pernah kita merasa rugi berbuat baik karena tidak pernah disiarkan dan tidak diketahui oleh orang banyak. Dan jangan pernah kita merasa beruntung berbuat buruk karena tidak ada orang satupun yang mengetahui kita. Allah maha mengetahui. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dan maha mencatat secara akurat apa-apa yang kalian lakukan. Sidang Jumat yang terhormat, karena itu ayat yang menguatkan tentang God itu, selain dia merupakan esok hari di dunia ini, tapi hal yang terberat justru terjadi nanti di akhirat. Dalam salah satu ayat di surat Yasin yang biasa kita baca setiap malam Jumat, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asnaruhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa astaruhum, dan kami akan menuliskan apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia ini pada masa hidupnya. Wa astaruhum, dan efek-efek baik atau buruk dari perbuatan mereka. Makanya nanti ada satu gambaran imajiner dalam banyak kisah-kisah para sufi
tiba-tiba ada seseorang di akhirat dibangunkan oleh malaikat. Lalu dia terkaget-kaget, kok banyak benar kebaikan pahala yang dia peroleh. Lalu dia tanya malaikat, aku tidak merasa berbuat baik sebanyak ini, tapi kenapa Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan kebaikan begitu banyak? Betul, kata malaikat, kebaikanmu sedikit, tapi kebaikan yang kamu lakukan sampai hari ini memberikan efek positif kepada banyak orang. Membangun masjid, membangun jembatan. Orangnya sudah meninggal nih yang nyumbang masjid-masjid ini, membangun institusi pendidikan. Tapi efek dari yang dia bangun, dari yang dia sumbang walaupun mungkin kecil, masih bermanfaat buat nilai-nilai kemanusiaan. Maka itu yang disebut wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Bangun, Masya Allah, kebaikanku begitu banyak. Sebaliknya ada orang bangun terkaget karena apa? Kok keburukannya banyak sekali yang aku dapat. Perasaan aku gak melakukan keburukan sebanyak ini. Betul kata malaikat. Tapi perbuatanmu waktu di dunia ini sampai hari ini memberikan efek buruk kepada banyak orang. Coba apa yang memberikan efek buruk? Banyak. Makanya hati-hati. Misalnya efek buruk itu hari ini abad 21 yang disebut abad digital native. Kita menulis fitnah di medsos kita, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Sampai kita meninggal dia bisa dilacak oleh orang-orang hidup. Kalau isinya buruk, isinya fitnah, itu yang mengalir, yang memiliki efek buruk buat penulisnya. Maka cepat-cepat. Kalau hari ini kita memiliki status-status yang belum jelas fitnah atau benar, kita ikut-ikutan, hati-hati. Karena itu kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kalau orang membaca itu lalu dia ikut padahal itu fitnah, efek buruknya kembali kepada yang menulis. Tiba-tiba dipukul, disiksa. Kata orang, apa sih salahku? Ini status kamu di medsos pada saat kamu hidup, jelek-jelekin orang, jelek-jelekin saudaramu yang jangankan benar yang kamu jelekan itu. Jangan benar. Salahnya hanya kamu dosa. Dosa mempublikasikan aib orang lain. Karena Nabi dan Allah melarang. Kendati dalam kitab Al-Qusairiyah, itu risalah tasawuf tertua di dunia Islam, kendati kita melihat dengan mata kepala kita orang berbuat jahat dan memiliki aib, haram buat kita untuk mempublikasikannya, apalagi baru katanya. Jadi hati-hati, keburukan dia tidak akan kemana-mana, tapi akan kembali kepada yang mengucapkan dan mengeluarkannya. Juga kebaikan. Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sidang jemaat yang terhormat, demikian apa yang bisa khotib sampaikan. Semoga ada insight, ada inspirasi, dan ada peringatan, ada warning buat kita semua agar hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum. Astaghfirullahal ghafurur rahim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratim mustaqim. Faya ibadallah fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah untuk meminta kekuatan petunjuk agar kita selalu diberikan secara jelas apa itu kesalahan dan kezaliman, sehingga kita bisa meninggalkannya, dan apa itu kebenaran dan hak sehingga kita bisa mengikutinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta maqsuduna wa ridhoka matlubuna. Atina ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaina wa bi fadlika istaghnaina wa bika asbahna wa amsayna dzunubana baina yadayka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan makbulah. Allahu Rabbi, Allahu Hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong.